Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas renang. Kita akan belajar pola gerak dasar meluncur pada renang gaya bebas. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar meluncur dalam renang gaya bebas dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Renang merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak orang. Olahraga ini dapat menjadi sarana mengisi aktivitas positif dan rekreasi. Selain menyenangkan, renang memiliki manfaat bagi kesehatan. Bagaimana tidak? Dengan berenang, seluruh otot dan bagian tubuh bergerak terus-menerus. Begitu pula dalam renang gaya bebas. Perenang akan menggerakkan seluruh otot. Renang gaya bebas dapat menguji kemampuan fisik dan mental. Latihan berenang secara rutin akan menghasilkan gerak dasar yang baik. Gerak tersebut meliputi gerak meluncur, ayunan lengan, tungkai kaki, dan pernapasan. Gerak dasar ini akan dikoordinasikan menjadi satu gerakan renang gaya bebas yang utuh. Keutuhan gerakan akan sempurna jika diikuti dengan latihan rutin. Berikutnya, saat berlatih renang, kamu harus taat pada aturan yang berlaku di area kolam renang. Penerapan aturan memungkinkan kegiatan di kolam renang berjalan tertib dan aman. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu gerakan meluncur dalam renang gaya bebas. Meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air, kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang. Dengan menggerakkan badan, kamu mampu meluncur. Selanjutnya, gerakan meluncur dapat dilakukan secara sendiri atau dengan bantuan alat. Bagaimana cara melakukan gerak meluncur tanpa alat bantu? Dalam belajar gerak meluncur tanpa alat bantu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Yang kedua, badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan dijulurkan lurus ke depan. Pandangan tertuju pada air kolam renang. Dan terakhir, tolakkan kaki pada dinding kolam hingga meluncur. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki lurus sejajar permukaan air. Nah, selanjutnya bagaimana cara belajar gerakan tungkai dalam renang gaya bebas? Cara belajar gerakan tungkai kaki sebagai berikut. Yang pertama, masuklah ke kolam renang dengan kedalaman sebatas dada. Yang kedua, berpeganglah pada dinding kolam atau papan pembelajaran untuk belajar gerakan tungkai. Ketiga, saat lengan berpegangan, posisi badan telungkup sejajar permukaan air. Dan terakhir, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Gerakan kaki dilakukan hingga paha kaki. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Nah, setelah mendengar pemaparan materi bagaimana tahapan cara meluncur di atas air, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara prakteknya di kolam renang. Tetapi anak-anak, Bapak ingatkan kembali, untuk praktek ini bukan untuk dilakukan di rumah, tetapi cukup dibayangkan, dipahami, dan diingatkan tahapan-tahapan bagaimana cara meluncur di atas air. Tidak lama-lama, yuk kita praktekkan. Tahapan yang pertama, kita belajar gerak meluncur dengan bantuan alat, yaitu pelampung papan luncur, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya tentang alat pelampung guna mempermudah pembelajaran renang. Diawali dengan sikap berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Kedua lengan lurus dengan memegang papan luncur dan salah satu kaki menempel di dinding kolam.
Nah, anak-anak, perhatikan salah satu kaki Bapak yang menempel di dinding kolam. Sudah paham kan? Yang kedua, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala ke dalam air dan sejajar dengan kedua lengan serta menjepit kedua telinga. Yang ketiga, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong yang kuat ke depan. Yang keempat, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan tenang. Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Nah, tahapan kedua, belajar gerak meluncur tanpa alat atau pelampung. Sebelum melakukannya, Bapak jelaskan terlebih dahulu posisi kedua lengan. Perhatikan kedua ibu jari bisa dikaitkan atau ditumpuk seperti kerucut. Dan posisi kedua lengan lurus dalam posisi menjepit kedua telinga. Nah, setelah memahaminya, mari kita coba. Diawali dengan sikap berdiri tegak dekat dengan dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala bersamaan dengan kedua lengan ke dalam air. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Dan terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan pelan-pelan. Anak-anak yang hebat mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Sebelum belajar gerak, anak-anak sudah tahukah apa itu tungkai? Tungkai adalah seluruh kaki dari pangkal paha sampai ujung kaki. Anak-anak, perhatikan gerakan tungkai berikut ini. Kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Ingat, digerakkan dari kaki hingga paha kaki atau tungkai. Itulah yang dinamakan gerak tungkai renang gaya bebas. Mudah kan? Melakukannya, anak-anak pasti bisa. Berikutnya, kita belajar gerak di dalam air. Pegang tepi kolam atau besi kolam bila ada. Usahakan kedua lengan lurus, posisi badan telungkup sejajar dengan permukaan air. Lalu, kedua tungkai digerakkan naik turun bergantian antara kanan dan kiri. Ingat, digerakkan dari kaki hingga paha kaki ya. Atau tungkai, itulah yang dinamakan gerak tungkai renang gaya bebas. Nah, yuk kita lakukan sekali lagi biar anak-anak lebih paham. Mudah kan melakukannya? Anak-anak pasti bisa. Lalu, kita belajar meluncur dan menggerakkan tungkai renang gaya bebas. Anak-anak boleh pakai bantuan atau dengan pelampung luncur ya. Jangan lupa lakukan berulang-ulang.
Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini, yaitu melakukan pemanasan statis dan dinamis. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.